Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Elinda Rizkasari, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan, sebagai dosen pengampu mata kuliah Metodologi Penelitian, tahun ajaran 2023-2024. Sebelumnya, perkenalkan saya Desi Ratnasari dengan NPM 2154094 dari PGSD 03. Sebelumnya, saya di sini akan mempresentasikan hasil proposal saya yang berjudul Analisis Kesulitan dalam menggunakan EYD huruf kapital di SD Negeri Tugu Jebres. Di dalam proposal saya kali ini mencakup yang pertama pendahuluan, yang kedua tinjauan teori dan kerangka berpikir, dan yang ketiga ada metode penelitian. Berkaitan dengan masalah-masalah yang akan dibahas, terdapat latar belakang masalah, yaitu pendidikan merupakan suatu perantara untuk memperoleh ilmu sehingga menjadi manusia yang berguna. Ilmu yang berguna tidak bersifat teoritis atau hanya mengutamakan aspek kognitif, melainkan juga mementingkan aspek afektif dan psikomotor. Bahasa Indonesia merupakan alat komunikasi, berinteraksi antar sesama dengan manusia. Masyarakat dapat mengekspresikan, menyampaikan pendapat, ide atau yang lain dengan menggunakan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia memiliki 4 keterampilan, yaitu keterampilan membaca, keterampilan menulis, keterampilan menyimak, dan keterampilan berbicara. Sebagai pemakai bahasa Indonesia, kita wajib mematuhi aturan baku berbahasa yang dinyatakan dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau lebih dikenal dengan PUEBI. Maka dari itu, keterampilan menulis yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Kesulitan belajar dihadapi peserta didik bermacam-macam. Salah satunya kesulitan menggunakan EYD huruf kapital. Maka dari itu, tujuan ini jelas untuk jenjang pendidikan agar peserta didik dapat memahami bagaimana cara menulis yang benar. Kegiatan menulis biasanya dapat diterapkan dalam berbagai cara, antara lain menjiplak, menulis tulisan dari buku teks atau lainnya, meniru tulisan guru di papan tulis, dan menulis sesuai dengan petunjuk guru. Kegunaan kemampuan menulis bagi peserta didik adalah menirukan, menebalkan, atau melengkapi dan menyalin. Meskipun menulis merupakan kemampuan dasar yang penting, namun ternyata masih banyak dari peserta didik di sekolah dasar di sekitar kita yang belum menguasainya. Selanjutnya B, identifikasi masalah. Hasil observasi pertama di SD Negeri Tugu Jebres, peneliti mendapatkan masalah yaitu kesulitan menulis huruf menggunakan kapital sesuai EYD. Kemudian C, batasan masalah. Berdasarkan identifikasi masalah yang telah ditemukan peneliti, membatasi masalah pada yang pertama, pemahaman peserta didik dalam menggunakan huruf kapital. Dan yang kedua, kesulitan peserta didik menulis dengan huruf kapital sesuai EYD. Berikutnya, D. Perumusan masalah. Berdasarkan pembatasan masalah di atas, peneliti merumuskan rumusan penelitian sebagai berikut. Yang pertama, apakah kesalahan penulisan huruf kapital? Yang kedua, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kesulitan belajar menulis kalimat dengan menggunakan huruf kapital pada peserta didik kelas 6 SD Negeri Tugu di Kecamatan Jebres, Kabupaten Surakarta. Dan yang ketiga, bagaimana solusi untuk mengurangi kesulitan belajar menulis dengan huruf kapital pada peserta didik kelas 6 SD Negeri Tugu Jebres di Kecamatan Jebres, Kabupaten Surakarta. Kemudian E. Tujuan penelitian. Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui kesalahan dan faktor-faktor kesulitan penulisan huruf kapital pada siswa kelas 6 SD Negeri Tugu Jebres di Kecamatan Jebres, Kabupaten Surakarta. Selanjutnya, F. Manfaat penelitian. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Untuk lebih jelasnya mengenai manfaat tersebut dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, manfaat teoritis, membantu peneliti atau guru menyusun sebuah strategi pembelajaran yang tepat, efektif, dan menyenangkan untuk menunjang keberhasilan siswa dalam pemahaman materi yang akan disampaikan. Dan yang kedua, manfaat praktis. Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dan masukan bagi guru, siswa, dan sekolah.
Manfaat bagi guru sendiri sebagai bahan evaluasi guru dalam pembelajaran di kelas supaya siswa dapat mencapai nilai KKM dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Manfaat bagi siswa, dengan adanya penelitian ini diharapkan siswa dapat belajar dengan mudah tentang huruf kapital sehingga ketika mendapatkan tugas menulis karangan dapat memperhatikan penulisan huruf kapital dengan benar. Dan yang terakhir, manfaat bagi sekolah sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan nilai pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah. Selanjutnya bab 2, kerangka teoritis dan kerangka berpikir. A. Deskripsi teori. Yang pertama, pengertian belajar. Belajar ialah suatu proses usaha yang dilakukan untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Yang kedua, pengertian menulis. Menulis merupakan suatu keterampilan berbahasa yang digunakan untuk berkomunikasi secara tidak langsung, tidak secara tatap muka dengan orang lain. Dan yang ketiga, huruf kapital. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, huruf kapital adalah huruf besar, huruf yang mempunyai bentuk lain atau khusus. Huruf kapital biasanya berada di awal kalimat atau berada dalam kata-kata tertentu. Huruf kapital atau huruf besar yang mempunyai bentuk khusus itu sebagai contoh A, D, G, N, R, L, dan sebagainya. Yang keempat, pengertian EYD. EYD atau ejaan yang disempurnakan adalah tataan bahasa dalam bahasa Indonesia yang mengatur penggunaan bahasa Indonesia dalam tulisan, mulai dari pemakaian huruf, penulisan kata, penulisan unsur serapan, serta penggunaan tanda baca. Dengan demikian disimpulkan bahwa EYD memiliki peran sebagai bahasa Indonesia yang disempurnakan. EYD memiliki peran sebagai pedoman umum bagi para pengguna bahasa yang baik dan benar. Mengacu pada EYD, EYD memiliki pengecualian biasanya dalam penulisan judul serta karya sastra terutama puisi. Ciri-ciri kesalahan menulis. Menurut Kementerian Pendidikan Nasional, Septi Nurhadilah 2002 halaman 117, yaitu yang pertama, menyalin tulisan sering terlambat. Yang kedua, kesalahan penulisan huruf B dengan P atau D. Yang ketiga, tulisan susah dibaca. Yang keempat, tulisannya banyak yang salah atau terbalik, bahkan hurufnya hilang. Dan yang terakhir, sulit menulis dengan lurus pada kertas bergaris. Kemudian B, hasil penelitian yang relevan. Dalam penelitian ini ada 5 penelitian yang relevan sesuai dengan topik ini. Yang pertama ada analisis penggunaan huruf kapital dan tanda baca pada paragraf deskriptif siswa kelas 4 SD Negeri Binong 2 Kabupaten Tangerang. Hasil karya dari Ana Mariana Purnamasari tahun 2019. Yang kedua, analisis kesulitan siswa dalam menggunakan EYD huruf kapital, huruf miring, dan huruf tebal pada mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 5 di SD Negeri 044843 Pertambungan tahun ajaran 2021 sampai tahun ajaran 2022. Hasil karya Fenty Morina Boru Sembiring tahun 2022. Dan yang ketiga ada analisis kesalahan penggunaan huruf kapital dalam menulis paragraf siswa kelas 3 SD Negeri 03 Cinangka. Hasil karya Ratih Wulan Safitri tahun 2018. Yang keempat, analisis kesalahan penggunaan huruf kapital dan tanda baca siswa kelas 2 SD Negeri Karawaci, Kota Tangerang. Hasil karya Syifa Mushril Akmal tahun 2022. Dan yang terakhir ada analisis kesalahan penggunaan huruf kapital pada siswa kelas 5 SD Negeri 46 Rejang Lebong. Hasil karya Kusmiadi 2 tahun. Selanjutnya C, kerangka berpikir. Dalam penelitian ini, kerangka berpikir terfokuskan untuk keterampilan berbahasa Indonesia. Keterampilan berbahasa Indonesia itu sendiri ada 4. Yang pertama, keterampilan membaca. Yang kedua, keterampilan menulis. Dan yang ketiga, keterampilan menyimak. Keempat, keterampilan berbicara.
Namun dalam penelitian ini terfokuskan untuk pada keterampilan menulis pada peserta didik di kelas tinggi. Mendapatkan rumusan masalah yaitu kesulitan menulis huruf kapital sesuai EYD. Analisis kesalahannya yaitu yang pertama, kesalahan peserta didik menulis dengan huruf kapital sesuai EYD. Dan yang kedua, jarak penulisan huruf dan kata yang tidak konsisten. Dan yang ketiga, kurangnya keterampilan pada tulisan. Selanjutnya, bab 3, metode penelitian. A. Tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri Tugu Jebres, Surakarta, kelas 6 yang berjumlah 20 siswa. Observasi ini dilakukan pada bulan November minggu kedua dan melakukan observasi kepada wali kelas 6. Kemudian B. Bentuk dan strategi penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, di mana menekankan pada penelitian observasi langsung dan data yang didapatkan dianalisis secara non-statistis. Metode kualitatif ini dapat menghasilkan data deskriptif berupa tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati sehingga dapat menjelaskan yang terjadi selengkap-lengkapnya. Melalui metode kualitatif ini, peneliti dapat menganalisis subjek. Jadi, dalam metode ini, peneliti tidak bermaksud menguji teori sehingga perspektifnya tidak tersaring, di mana bebas mengamati objeknya, menjajah dan menemukan wawasan-wawasan baru sepanjang penelitian. Selanjutnya, C. Sumber data. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan observasi kepada guru kelas 6 di SD Negeri Tugu Jebres, Surakarta. Hasil observasinya yaitu ketidaktepatan menggunakan huruf kapital dan untuk mengatasinya dengan meminta teman yang sudah bisa untuk mengajari yang belum bisa. Kemudian D. Subjek dan objek penelitian. Subjek penelitian adalah sumber tempat memperoleh keterangan dari objek penelitian, sedangkan objek peneliti adalah fenomena yang diteliti. Pada penelitian ini, beberapa peserta didik di SD Negeri Tugu Jebres di kelas 6 digunakan sebagai subjek penelitian atau informal yang mendeskripsikan pengalamannya sebagai objek penelitian kesulitan menggunakan huruf kapital sesuai dengan EYD. Teknik pengumpulan data. Sebagai upaya menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini, peneliti perlu mengumpulkan data untuk selanjutnya dianalisis. Data-data tersebut diperoleh dengan cara yang pertama, wawancara. Wawancara merupakan metode mengumpulkan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya. Wawancara digunakan untuk mengetahui pembelajaran bahasa Indonesia siswa di kelas. Peneliti mencari tahu tentang kesulitan peserta didik dalam menggunakan huruf kapital sesuai EYD. Yang kedua, observasi. Observasi merupakan kegiatan untuk mengamati secara langsung atau tidak langsung suatu objek untuk melihat dengan dekat kegiatan yang dilakukan oleh subjek pelakunya tersebut. Observasi difokuskan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan fenomena penelitian yang mencakup interaksi, pelaku, dan percakapan yang diantaranya subjek yang diteliti. Selanjutnya, F. Keabsahan data. Dalam penelitian kualitatif, uji keabsahan dilakukan dengan cara uji trimulasi. Menurut William Wiersman, Sugiono tahun 2016, trimulasi data diartikan sebagai pengecekan data dari sebagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Yang pertama ada trimulasi sumber, pengecekan data yang telah diperoleh melalui berbagai sumber. Dan yang kedua, trimulasi teknik, pengecekan data yang dilakukan kepada data yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data yang diperoleh dari wawancara dicek dengan observasi. Yang ketiga, trimulasi waktu, pengecekan data dengan wawancara observasi atau teknik lain dalam waktu dan situasi yang berbeda. Dalam penelitian ini, pengecekan data dilakukan dengan cara trimulasi sumber, mengecek data yang diperoleh dari beberapa sumber seperti wawancara dan observasi. Kemudian yang terakhir yaitu G, teknik analisis data. Sifat analisis dalam penelitian kualitatif adalah penguraian adanya fenomena yang terjadi
Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan analisis deskriptif. Berdasarkan data tersebut, proses analisis penelitian dilakukan mulai dari membaca, mempelajari, dan menelaah data dengan menggunakan langkah-langkah menurut Mills dan Huberman, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, pengumpulan data. Pengumpulan data yaitu mengumpulkan data di lokasi penelitian dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan menentukan strategi pengumpulan data yang dipandang tepat dan untuk menentukan fokus serta pendalaman data pada proses pengumpulan data berikutnya. Kedua yaitu reduksi data. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data sedemikian rupa sehingga diperoleh kesimpulan akhir dan diverifikasi. Dan yang ketiga, penyajian data. Penyajian data adalah kegiatan mengelompokkan data yang telah direduksi. Pengelompokan data dilakukan dengan menggunakan label atau lainnya. Dan yang terakhir, yang keempat, penarikan kesimpulan atau verifikasi. Penarikan kesimpulan data kegiatan analisis yang lebih dikhususkan pada penafsiran data yang telah disajikan. Sekian penyampaian presentasi dari hasil penelitian saya. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.